Aku nggak pernah percaya sama cerita horor angkatan tua. Bagiku, sekolah itu cuma bangunan kotak berisi meja kursi, tempat kita menghabiskan waktu sampai bel pulang bunyi. Tapi, persepsiku berubah total Selasa minggu lalu. Hari itu hujan deras banget, dan bodohnya aku ketiduran di kelas 10 strip 5 pas nunggu reda. Entah berapa lama aku pingsan. Pas aku melek, kelas udah gelap gulita. Hening, nggak ada suara motor, nggak ada suara janitor ngepel. Cuma ada suara hujan yang diredam kaca jendela. Aku cek HP, mati total, lowbat. Pas aku lihat jam dinding, jarumnya nunjukin jam 6:15. Maghrib sudah lewat. Dan entah kenapa, udara di kelas rasanya beda. Dingin, lembab, dan rasanya kayak ada ribuan mata yang ngeliatin aku dari bangku-bangku kosong di belakang. Aku mutusin buat pulang. Aku lari kecil lewat lorong utama menuju gerbang depan. Kosong. Lorong yang biasanya berisik sama anak-anak basket, sekarang kayak lorong rumah sakit tua. Ubinnya becek, lampunya remang-remang warna kuning sakit. Sampai di depan, harapanku hancur. Gerbang digembok rantai besi besar. Aku teriak panggil Pak Asep satpam sekolah, tapi suara aku cuma mantul-mantul di tembok. Gak ada jawaban. Aku lari ke pos satpam di dekat parkiran. Lampunya nyala, kipas anginnya muter. Ada kopi yang masih sisa setengah, tapi orangnya nggak ada. Pos itu kosong melompong. Justru di atas meja satpam itu, aku nemu sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Selembar kertas HVS lecek yang tintanya warna merah kecoklatan, kayak darah kering. Aku ambil kertas itu. Judulnya aneh, Protokol Malam Khusus yang Terjebak. Awalnya aku pikir ini kerjaan iseng anak OSIS, tapi pas aku baca isinya, tanganku mulai gemetar. Poin 1, jika mendengar suara sapu lidi diseret, segera berhenti bernafas dan merapat ke tembok, jangan menoleh. Poin 2, jangan percaya suara teman atau keluargamu yang memanggil dari lab biologi, itu bukan mereka. Poin 3, tempat aman hanya toilet guru lantai 2, masuk bilik tengah, kunci dari dalam, dan jangan keluar sampai azan subuh. Gila kan? Siapa sih yang nulis ginian? Aku remas kertas itu, aku mau buang. Tapi tepat detik itu, dari ujung lorong yang gelap, aku dengar suaranya. Srek, srek, suara sapu lidi yang diseret pelan di lantai ubin. Itu bukan suara Pak Asep. Iramanya kaku, berat, dan makin lama makin dekat ke arahku. Aku ingat aturan nomor 1. Aku langsung nempel ke tembok, tahan napas sekuat tenaga sampai dadaku sakit. Suara srek, srek, itu lewat persis di depan pos satpam. Aku merem, nggak berani buka mata. Baunya busuk, kayak bau tanah basah campur kapur barus. Pas suaranya menjauh, tiba-tiba lampu lorong kedip-kedip gila. Dan dari arah lab biologi, aku dengar suara ibu. "Andi, sini nak, ibu di dalam." Itu suara ibuku, persis banget. Logikaku pecah. Kakiku mau melangkah ke sana, tapi otakku teriak, "Itu jebakan!" Aku sadar ibu lagi di rumah sakit, nemenin ayah. Gak mungkin di sini. Tanpa mikir lagi, aku lari sekencang-kencangnya ke tangga lantai 2. Masa bodoh sama suara geraman marah yang ngejar aku di belakang. Aku banting pintu toilet guru, masuk ke bilik tengah, kunci grendelnya. Tanganku gemetar parah sampai kuncinya hampir lepas. Di dalam situ gelap total. Aku duduk di atas kloset, nutup mulut pakai 2 tangan, nahan suara tangisku biar nggak keluar. Di luar, hening. Nggak ada suara lari, nggak ada suara gedoran. Aku pikir aku selamat. Aku pikir aturannya benar. Sampai akhirnya, mataku nggak sengaja ngelihat ke bawah, ke celah sempit di bawah pintu kayu itu. Di sana, ada sepasang kaki, pucat, kotor, tanpa alas. Kuku kakinya hitam panjang. Dia berdiri diam, persis menghadap ke pintu bilikku. Dia nggak gedor, dia nggak teriak. Dia cuma berdiri di situ, nungguin aku bikin kesalahan.